Kembali di Fakta 62, sosok guru peduli anak-anak buruh migran ini jadi inspirasi bahwa orang baik masih ada dan jika virus kebaikan ini disebarkan akan menjadi satu efek domino yang tak terkira baik hasilnya. Ini dia kisahnya dalam Fakta Baik. Sepuluh tahun kemudian mereka menikah dengan buruh sawit, punya anak, punya cucu, kemudian akan menjadi buruh sawit lagi. Sehingga lingkaran buruh sawit itu akan terus terjadi di sana. Satu-satunya cara yang terbaik ya, menurut saya untuk mengurai perburuan di sana adalah dengan jalur pendidikan. Oleh karena itu, saya waktu itu memantapkan diri untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak ini, untuk kita bawa ke Indonesia, lalu kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang sudah kerjasama pada saat itu. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali termasuk anak-anak buruh. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Idris, yang mengajar serta mengasuh mereka yang membutuhkan demi memutus lingkaran setan kaum buruh migran. Bisa dilaksanakan? Iya, bisa. Kalau begitu, dari Bapak cukupkan sekian. Pria berhati mulia ini namanya Idris. Sosok pria yang bekerja sehari-hari sebagai guru sekolah dasar. Juga bersama istrinya menjadi orang tua asuh bagi 16 anak buruh migran dari Malaysia. Ada cerita panjang di balik dirinya yang memboyong belasan anak buruh migran dari negeri jiran sana ke tanah air. Hai Mas. Halo Pak Idris. Alhamdulillah bisa ketemu kembali ya. Apa kabar nih Pak nih? Alhamdulillah sehat. Pak, hari ini padat nggak Pak hari ini Pak? Biasanya kegiatan saya kalau sudah selesai, anak-anak sudah masuk, biasanya saya monitoring kelas. Ya, monitoring kelas, kita cek ke masing-masing kelas, mulai dari kelas 1, kelas 2, apakah pembelajarannya sudah dimulai dengan baik, kita harus pastikan. Tak sekadar jadi pengajar, Idris juga berstatus sebagai Kepala SD Negeri Nenggaleng 1, Kecamatan Citamiang, Sukabumi. Nah, di rumah saya sudah punya kegiatan lain. Langsung tuh Pak? Langsung. Melanjutkan pengabdian. Wah, sepertinya menarik tuh Pak. Saya jadi penasaran Pak. Boleh saya ikut Pak ke asrama Pak? Ya, boleh dong. Kita ke asrama, kebetulan saya juga sekarang sudah mau pulang nih. Sudah mau langsung nih? Ya. Pas banget berarti Pak ya? Ya, Oke, boleh. Silakan. boleh. Mari kita sama-sama ke sana. Oh iya, mari, ayo Ya. Pak. Dalam kesederhanaan hidup yang dijalaninya, ia tak khawatir menjadi tumpuan bagi banyak anak asuhnya. Ia percaya perilaku baik kelak akan diganjar baik pula. Meskipun jelas, tekanan kebutuhan hidup tak bisa bohongi realita hidup. Di asrama Bima Sakti inilah, Idris bersama sang istri mengajar, merawat dan mengasuh anak-anak. Anak-anak diajarkan ilmu agama, pembinaan karakter, soft skill aplikasi komputer, serta kegiatan menarik seperti memasak bersama dan olahraga. Ayo Mas, gabung-gabung Mas di sini. Jadi biasa anak-anak itu masaknya masak sendiri mereka. Total di sini ada berapa anak ya Pak ya? Di sini itu yang ada di asrama ya, itu ada 16 anak. Ya dari kelas 10 sampai 11 sama kelas 12. Dari mana aja tuh Pak? Ya, itu ada dari mana? Dari Kalau dari Olive dari NTT. NTT. Kalau kamu? Dari Sulawesi Selatan. Di mananya kotanya? Di Kota Makassar. Kota Makassar. Kalau di sini udah berapa lama nih kalian? Kalau Olive kan di sini tuh baru kelas 11, berarti baru setahun lebih. Kalau Kanidar udah mau 3 tahun. 3 tahun. Kepedulian Idris pada anak-anak buruh migran ini bermula kala dirinya merantau ke Malaysia. Saat itu dirinya melihat ada sekitar 700 anak yang tak bisa lanjut sekolah. Sehingga mau bagaimana lagi selain melanjutkan pekerjaan orang tuanya kembali kerja di kebun sebagai buruh. Rantai kemiskinan jelas harus diputus, sehingga Idris tergerak berikan pengetahuan dan tenaganya agar anak-anak para buruh migran ini berani mimpi jadi sosok yang unggul kelak. Ceritanya itu bermula ketika saya pernah ditugaskan menjadi salah satu guru di sekolah Indonesia luar negeri, tepatnya di
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Nah, di sana itu saya mengajar anak-anak PKI buruh migran, ya. Nah, lalu SIKK itu setiap tahun mereka mengeluarkan siswa jenjang SMP itu sekitar 1.000 siswa. Nah, 1.000 siswa ini sementara SIKK sendiri hanya bisa menampung sekitar 4 kelas. Artinya kalau satu kelas 32 orang, berarti SIKK hanya bisa menampung sekitar 128 anak saja. Sisanya 772 siswa kurang lebih itu terindikasi akan kembali lagi masuk ke ladang sawit. 10 tahun kemudian mereka menikah dengan buruh sawit, punya anak, punya cucu, kemudian akan menjadi buruh sawit lagi. Sehingga lingkaran buruh sawit itu akan terus terjadi di sana. Satu-satunya cara yang terbaik ya, menurut saya untuk mengurai perburuan di sana adalah dengan jalur pendidikan. Oleh karena itu, saya waktu itu memantapkan diri untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak ini, untuk kita bawa ke Indonesia, lalu kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang sudah kerjasama pada saat itu. Perjuangan Idris bukan tanpa hambatan. Jelas ada, terlebih kala menyinggung urusan dana. Serba terbatas di awal, membuat sang istri kala itu mesti rela diajak berkompromi. Pemikiran saya pertama, saya menolak. Kenapa suami mau rawat anak orang, sedangkan kita juga punya anak sudah 3, gitu juga masih kecil kan. Dan suami terus meyakinkan ke saya bahwa kalau anak-anak tidak melanjutkan sekolah, maka mereka akan menjadi seorang buruh lagi, buruh sawit lagi, dan begitu lagi. Akhirnya saya terketuk hati saya, ya udah boleh bawa anak-anak. Apa yang diharapkan Idris kini mulai membuahkan hasil. Sudah 60 anak buruh berhasil kuliah di perguruan tinggi, dari mulai UGM, ITB, Undip, Unpad hingga Unhas. Anak-anak ini pun bersyukur pendidikan nyata bisa membawa perubahan pada hidupnya yang sempat kelam. Terima kasih kepada Pak Idris telah menjaga kami di sini dengan baik, telah membagi kami fasilitas yang sangat baiklah untuk kami hidup di sini. Apa yang dilakukan Idris jelas jadi inspirasi bahwa orang baik masih ada. Dan jika virus kebaikan ini disebarkan, akan menjadi satu efek domino yang tak terkira baik hasilnya. Idris bercita-cita tidak akan berhenti untuk mengasuh anak-anak buruh migran hingga akhir hayatnya. Keyakinan dari Pak Idris bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib anak di sini menunjukkan yang kita butuhkan hanyalah aksi dan faktanya bahwa masih ada kebaikan di sekitar kita. Deven Putra, Agung Maulana, berbagi fakta baik.